Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari dengan NPM 17862060008. Saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang ada di STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Tingkat Keterampilan Membaca Permulaan dan Penguasaan Kosakata Siswa Kelas 1 UPT SD Negeri 128 Gresik. Di sini saya akan menjelaskan ada latar belakang, ada rumusan dan tujuan masalah, ada landasan teori, ada metode penelitian, ada hasil penelitian, dan ada simpulan. Untuk yang pertama, yaitu akan saya jelaskan tentang latar belakang. Bahwa pengembangan bahasa merupakan upaya mengembangkan bahasa dengan memodernkan bahasa melalui pemerkaya kosakata, pembakuan, dan pemantapan pada pola bahasa yang dapat meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dari penjelasan tersebut itu berdasarkan Permendikbud RI nomor 42 tahun 2018, yaitu tentang kebijakan kebahasaan dan kesastraan pasal 1 ayat 2. Maka dari itu pendidikan berbahasa itu sangat penting untuk siswa, yaitu digunakan untuk berkomunikasi setiap hari. Keterampilan berbahasa itu memiliki 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu ada aspek berbicara. Yang kedua ada aspek menulis. Yang ketiga ada aspek membaca. Dan yang keempat yaitu ada aspek menyimak. Dari keempat aspek tersebut itu saling berkaitan dan saling berhubungan. Makanya dari keempat aspek tersebut itu tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu salah satu aspek yang paling penting itu adalah membaca. Dengan adanya membaca, maka siswa itu dapat mampu menguasai, dapat mampu mengetahui, memahami, dan dapat diterapkan pada keterampilan berbahasa. Dari membaca, siswa itu diharapkan dapat mampu menambah suatu kemampuan berbahasa siswa untuk berkomunikasi dengan baik dan benar, terutama pada pelafalan kosakata maupun keterampilan membaca. Untuk membaca, siswa itu bisa membaca tidak hanya dari buku, tetapi siswa itu bisa membaca dari berbagai sumber bacaan lainnya, yaitu ada majalah, ada internet, dan sumber-sumber bacaan lainnya. Aktivitas atau kegiatan membaca yang sesuai dengan siswa yang ada di kelas rendah yaitu ada di kelas 1, 2, dan kelas 3, yaitu dengan membaca mekanis, yaitu dengan cara membaca nyaring dan membaca bersuara. Dengan membaca mekanis, maka siswa itu dapat pengenalan huruf melalui beberapa unsur linguistik bahasa, kesesuaian pola ejaan serta bunyi, bacaan, dan kelancaran membaca. Oleh karena itu, guru dapat mengembangkan keterampilan membaca yaitu dengan cara menggunakan pembelajaran yang kreatif supaya siswa yang ada di dalam kelas itu tidak mudah bosan. Sedangkan rumusan dan tujuan masalah untuk penjelasan selanjutnya. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah tingkat keterampilan membaca permulaan dan penguasaan kosakata siswa kelas 1
UPT SD Negeri 128 Gresik. Sedangkan untuk tujuan masalahnya yaitu mendeskripsikan tingkat keterampilan membaca permulaan dan penguasaan kosakata siswa kelas 1 UPT SD Negeri 128 Gresik. Untuk landasan teori. Pada landasan teori yang pertama menurut Mulyati dan Cahyani tahun 2018 pada bukunya yaitu di halaman 4.3. Membaca permulaan itu adalah aktivitas pengenalan lambang bunyi bahasa serta pelafalan menjadi bunyi-bunyi bermakna. Pengenalan lambang bunyi dan pembunyiannya itu sangat penting diajarkan pada siswa, terutama pada siswa kelas rendah, yaitu kelas 1 dan kelas 2 yang ada di sekolah dasar atau SD. Sasarannya yaitu dengan menggunakan melek huruf. Sedangkan menurut Yudi dan Budiasih, yaitu keterampilan membaca pada membaca permulaan itu dapat didapatkan sebagai keahlian pada siswa untuk melandasi suatu keterampilan berikutnya, bahwa keterampilan membaca permulaan itu benar-benar membutuhkan perhatian dari seorang guru. Membaca permulaan pada kelas rendah, terutama yang ada di kelas 1 itu sebagai pondasi pengajaran selanjutnya. Sehingga kesabaran dari seorang guru itu sangat dibutuhkan oleh siswa dalam membimbing maupun melatih siswa untuk dapat mengarahkan ke tujuan yang dapat tercapai. Sedangkan menurut Jiwandono dalam Siswati 2018 halaman 13, penguasaan kosakata bisa dibedakan pada penguasaan kosakata aktif produktif dan penguasaan yang pasif reseptif. Penguasaan kosakata aktif produktif itu yang biasa dikenal dengan penguasaan kosakata aktif. Sedangkan penguasaan yang pasif reseptif itu yang biasa dikenal dengan penguasaan kosakata pasif. Sedangkan menurut Halim dan kawan-kawan dalam Siswati tahun 2012 halaman 13, yaitu penguasaan kosakata dapat dibagi menjadi dua, yaitu penguasaan kosakata secara ekspresif dan secara reseptif. Penguasaan kosakata secara ekspresif itu sama saja dengan penguasaan kosakata aktif. Sedangkan penguasaan kosakata reseptif itu sama saja dengan penguasaan kosakata pasif. Penguasaan kosakata secara ekspresif itu digunakan untuk keperluan berbicara dan menulis. Sedangkan untuk penguasaan kosakata reseptif itu digunakan untuk keperluan membaca dan menyimak. Seperti itu. Penguasaan kosakata aktif itu digunakan komunikasi yang bersifat menerima. Sedangkan penguasaan kosakata yang pasif atau yang ada di reseptif itu digunakan untuk komunikasi yang bersifat mengeluarkan atau menyampaikan ide. Di metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yaitu menggunakan kualitatif deskriptif. Untuk instrumen pengumpulan datanya yaitu yang pertama adalah menggunakan human instrument, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada tes, dan yang keempat ada dokumentasi. Untuk teknik analisis data dapat diperoleh dari hasil observasi, ada tes, dan ada dokumentasi. Dari hasil observasi, di sini saya akan observasi pada guru kelas 1. Sedangkan untuk tesnya yaitu saya bagi menjadi 2.
Untuk keterampilan membaca permulaan, yaitu dengan menggunakan tes secara lisan, dan penguasaan kosakata, yaitu dengan menggunakan tes secara tertulis. Untuk dokumentasi, nanti pada akhir slide itu akan saya tampilkan dokumentasinya. Pada hasil penelitian, lokasi penelitian saya yaitu pada sekolah UPT SD Negeri 128 Gresik. Hasil penelitian pada observasi guru yaitu keterlaksanaannya dengan memperoleh persentase nilai 100% yang tergolong dalam kategori sangat baik. Pada persentase ketercapaian dari observasi guru itu mendapatkan nilai 85%, yaitu dengan kategori baik. Sehingga guru mendapatkan nilai 85% dengan kategori baik. Sehingga pada penilaian observasi guru yang memperoleh nilai 4 itu sebanyak 5 kegiatan pembelajaran. Yang memperoleh nilai 3 sebanyak 7 kegiatan pembelajaran. Hasil penilaian pada keterampilan membaca permulaan itu adalah ketepatan kata memperoleh persentase sebanyak 89% dalam kategori sangat baik. Sedangkan pada pelafalan, aspek pelafalan, aspek intonasi, dan aspek kejelasan suara itu memperoleh sebanyak 77% dan dalam kategori baik. Dari penjelasan uraian hasil penilaian keterampilan membaca permulaan, yaitu dengan memperoleh nilai 81,4% dalam kategori baik, sedangkan siswa yang tergolong dalam kategori sangat baik dengan persentase 86% sampai 100% itu berjumlah 12 siswa. Kemudian dalam kategori baik dengan persentase 76% sampai 85% itu berjumlah 5 siswa. Sedangkan dalam kategori cukup dengan persentase 56% sampai 75% itu juga berjumlah 7 siswa. Hasil penelitian pada penguasaan kosakata itu adalah pada penggunaan kata memperoleh persentase sebanyak 88%. Dalam kategori sangat baik, sedangkan pada aspek pembentukan kata memperoleh persentase sebanyak 78% dalam kategori baik, dan pada aspek gramatika kata memperoleh persentase sebanyak 80% dalam kategori baik. Dari penjelasan uraian hasil penelitian penguasaan kosakata itu memperoleh nilai 82,3%, yaitu dalam kategori baik. Sedangkan siswa yang tergolong dalam kategori sangat baik itu dengan persentase 86% sampai 100% itu berjumlah 13 siswa. Kemudian dalam kategori baik dengan persentase 76% sampai 85% berjumlah 4 siswa. Sedangkan dalam kategori cukup itu dengan persentase 56% sampai 75% itu berjumlah 7 siswa. Di situ bisa dilihat diagram lingkaran dari hasil keterampilan membaca permulaan dan penguasaan kosakata adalah sebagai berikut. Di situ kalau tingkat keterampilan membaca permulaan ada 5 aspek. Sedangkan pada indikator penguasaan kosakata itu ada 3 aspek. Sedangkan untuk kesimpulan, ini adalah penjelasan yang terakhir, yaitu dari hasil penelitian bahwa tingkat keterampilan membaca permulaan dan penguasaan kosakata siswa kelas 1 UPT SD Negeri 128 Gresik itu ketercapaian gurunya dalam kegiatan pembelajaran memperoleh persentase 85%.
dalam kategori baik. Kemudian tingkat keterampilan membaca permulaan memperoleh persentase 81,4% dan dalam kategori baik. Sedangkan penguasaan kosakata memperoleh persentase 82,3% dalam kategori baik. Tetapi dari 24 siswa, ada beberapa siswa yang mengalami kendala dari aspek pada tingkat keterampilan membaca permulaan dan penguasaan kosakatanya. Berdasarkan hasil simpulan di atas, perlu adanya bimbingan oleh guru untuk melatih siswa dalam hal keterampilan berbahasa, terutama pada keterampilan berbahasa yaitu membaca. Di sini saya berikan lampiran, yaitu ada lampirannya salah satu contoh dari tingkat keterampilan membaca permulaan dan penguasaan kosakata pada siswa kelas 1 UPT SD Negeri 128 Gresik. Berjalan di sepanjang pantai sinar matahari terasa panas. Ayo kalian. Tinggi air laut terdengar merdu. Kayu memandang ombak dan bumi. Ya, ayo lanjutnya Mbak Afra. Kayu ombak membasahi puncak kayu. Angin meniup rambut kayu. Ya, stop. Yang ini 1, 2 gitu. Burung-burung terbang naik dari pantai. Sungguh indah pemandangan di pantai. Itulah tadi salah satu contoh dari dokumentasi tingkat keterampilan membaca permulaan dan penguasaan kosakata siswa kelas 1 UPT SD Negeri 128 Gresik. Dan di sini juga saya lampirkan beberapa dokumentasi pembelajaran siswa kelas 1 UPT SD Negeri 128 Gresik pada saat saya penelitian. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.